Halo, apa kabar? Pelajaran kita kali ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu. Selamat belajar. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Materi kita pada pagi hari ini masih berbicara tentang solidaritas di tengah kehidupan jemaat Kristen pertama. Alkitab menjelaskan sikap peduli dan solidaritas. Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37 dan 2 Korintus 8 ayat 1-9 memberi gambaran tentang bentuk-bentuk kepedulian solidaritas sosial yang dilakukan oleh jemaat Kristen pertama. Kemudian, bandingkan dengan program gerejamu masing-masing sesuai dengan hasil wawancaramu dalam kegiatan 1. Pertanyaannya adalah, apa saja bentuk kepedulian solidaritas sosial yang dilakukan oleh jemaat di gerejamu? Kedua, apakah ada dalam bentuk program yang berkelanjutan ataukah hanya sewaktu-waktu, misalnya di momen tertentu pada waktu Natal atau pada waktu Paskah? Sesuaikan program ini dengan yang ada di gerejamu. Kita akan bermain peran atau role play dari Injil Lukas 10 ayat 25-37 tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Namun karena keterbatasan waktu, maka materi ini kita akan lanjutkan ketika kita belajar secara tatap muka. Nah, meskipun demikian, kalian dapat menjawab membaca kisahnya di halaman 74 buku siswa. Lalu jawablah beberapa pertanyaan tersebut dalam lembaran absensi siswa yang sudah disiapkan. Kita bicara tentang hukum cinta kasih. Yesus Kristus adalah tokoh utama yang mengajarkan hukum cinta kasih kepada sesama. Ia memberikan hukum yang harus dijalankan oleh umatnya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada beberapa syarat dalam mewujudkan solidaritas sosial bagi sesama. Yang pertama, dilakukan berdasarkan kesadaran dan ketulusan hati. Kedua, dilakukan berdasarkan pengasihan dan sikap menghargai sesama sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Tiga, dilakukan sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian pelajaran kita. Sekarang kita melihat rangkuman dari materi ini. Apa saja yang dapat kita pelajari dari bahan ini? Yesus Kristus adalah tokoh yang mengajarkan solidaritas bagi sesama. Ia mengajarkan untuk solidar terhadap sesama tanpa memandang berbagai perbedaan latar belakang yang ada. Bahkan perintah baru yang diberikan pada umatnya adalah mengasihi sesama manusia tanpa terkecuali. Ini perintah selalu baru, Pak.
apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, mendengarkan mereka, peduli pada mereka, dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Maka dengan demikian, kita telah melakukannya untuk Yesus. Demikian pelajaran kita kali ini. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa. Anak-anakku, kerjakan soal-soal yang telah Bapak siapkan di lembaran absensi siswa. Terima kasih, Tuhan memberkati.